penyelenggaraan workshop untuk implementasi kurikulum holistik integratif SMK Muhammadiyah se-Indonesia. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah kami menyampaikan tasyukur atas acara ini, sekaligus juga tahniah selamat atas penyelenggaraan workshop untuk implementasi kurikulum holistik integratif SMK Muhammadiyah se-Indonesia. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam forum ini sebagai kelanjutan dari apa yang tadi dilaporkan oleh Pak Bakrun dan Pak Sungko. Yang pertama yang khusus berkaitan dengan acara workshop ini berkaitan dengan implementasi kurikulum holistik integratif SMK Muhammadiyah. Saya memberi apresiasi yang tinggi atas keberhasilan yang terus menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dikoordinasi oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah sampai ke wilayah dan daerah, tentu sampai ke bawah, termasuk yang dikelola oleh Aisyah sebagai penanda dari kemajuan lembaga pendidikan kita sebagai salah satu inti dari pergerakan Muhammadiyah, sehingga kami PP Muhammadiyah sebagai pengemban amanat merasa betul-betul bukan hanya terbantu, tapi didukung sepenuhnya untuk melaksanakan program-program unggulan yang kami sebut sebagai program-program berkemajuan dalam periode ini. Setelah dulu ada amanat untuk Majelis Dikdasmen membuat sekolah-sekolah unggulan yang tingkat SMA yang sekarang terus digarap ada 11 ya dalam binaan. Sekarang juga mulai masuk ke SMK. Tadi ada tantangan dari Pak Bakrun untuk ada sekitar 40 ya, sampai 50 atau mungkin 60 SMK yang berkategori PK dan bisa berkesesuaian untuk keperluan revolusi industri 4.0 sebagaimana target dari acara ini. Dalam kaitan dengan pengembangan SMK, saya tidak akan masuk ke implementasi kurikulum karena memang bukan bidangnya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagaimana baik konteks implementasi dan konsep kurikulum integratif atau holistik integratif ini tetap terkait dengan RPJP yang sudah disusun oleh majelis, yang tadi 2 poin sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kenapa? Karena itu merupakan kebijakan jangka panjang yang mencoba kita untuk membangun kontinuitas dalam pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Problem kita termasuk negara, saya yakin itu sering terpenggal-penggal. Memang ada adagium perbedaan atau perubahan menteri, perubahan kebijakan, itu wajar.
Tetapi kalau kemudian kita mengalami diskontinuitas di dalam sistem pendidikan nasional kita, itu merupakan problem besar yang harus dipecahkan oleh bangsa ini. Nah, Muhammadiyah sebenarnya tidak perlu mengikuti keterputusan-keterputusan seperti itu. Sejak kita menggagas pendirian sekolah sebagai sistem pendidikan Islam modern yang digagas oleh Kiai Dahlan, sampai sekarang mestinya ada satu benang merah yang secara dasar inilah karakter dari pendidikan Muhammadiyah. Ya. Lalu kita rumuskan, tadi sampaikan oleh Pak Sulkohu bahwa karakter utama pendidikan Muhammadiyah adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan yang kemajuan. Saya tambah secara khusus karena kemajuannya itulah yang menjadi karakter. Banyak orang bicara tentang Islam, tapi ya Islam yang stagnan, Islam yang jumud, Islam yang mungkin parsial juga. Seperti kita sekarang bicara tentang hijrah, misalkan hijrahnya hanya sebatas pada hal yang artifisial, soal cara berpakaian, menggunakan istilah-istilah yang kadang juga kelihatan benar tapi juga rancu. Jadi ini ya baik sih, tetapi tidak mengarah pada hijrah itu sendiri. Refleksi hijrah saya pada hari ini, bagaimana hijrah itu menjadi hijrah membangun peradaban, itu sungguh sulit. Sebagaimana Nabi 23 tahun di Mekah dan Madinah itu mampu berhasil itu. Maka bagaimana terus pengembangan ini pada RPJP. Yang kedua, tentu kita selalu harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Sekarang pendekatannya kan merdeka belajar. Saya tidak tahu setelah 2024 apalagi. Nah, jadi ya udah kita sesuaikan aja. Tetapi ibarat ikan ada di laut, jangan ikut asin. Jadi kita ambil hal yang positif dari merdeka belajar itu. Sebenarnya kan konsepnya konsep pendekatan ya, Bapak belum lebih tahu Pak Santowo atau teman-teman yang ada di Kemendikbud, di mana siswa itu secara bebas merdeka untuk mengambil minat mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka, dengan bakat mereka dan orientasi mereka. Sebenarnya kan prinsip pendidikan juga itu kan. Nah, tetapi ketika merdeka belajar itu dibawa pada prinsip-prinsip kebebasan berpikir yang terkelupas dari dasar nilai kita berbangsa, bernegara bahkan, yakni Pancasila. Nggak usah jauh terlalu pada agama lah, katakanlah. Pada dasar nilai negara saja, yang secara formal itu memang harus menjadi fondasi dari seluruh kebijakan negara dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Itu harus di checklist apakah merdeka belajar itu sejalan dengan Pancasila. Ketika misalkan merdeka belajar kemudian kebablasan kita mengcopy paste kemerdekaan berpikir, kemerdekaan pendidikan, kemerdekaan bahkan hidup ala barat pasca Renaissance atau pasca modernitas. Karena kami ini juga belajar sejarah, jadi setiap istilah itu mesti ada rujukannya pada konteks sejarah tertentu dan bangsa tertentu. Jadi kita harap tidak ke situ. Yang tanda-tandanya kelihatan juga dengan di RPJP, kemudian iman dan takwa sempat hilang, lalu muncul kemudian
lupa lah gitu kan. Ya kita maafkan orang lupa. Kalau setelah diingatkan mestinya harus ingat. Jadi tahun 33 kita sudah melakukan polemik kebudayaan soal ini. Maka ketika kita merdeka lalu kita punya Pancasila, itu sebenarnya itu bingkai dari keseluruhan agar selalu ada konteks nilai keterkaitan dari apapun yang kita ambil, termasuk merdeka berpikir dari merdeka belajar. Ini sesuatu yang tuntas karena kebijakan tidak dilandasi oleh sebuah peta pemikiran besar keindonesiaan yang fondasinya pada Pancasila, belum dibawa pada agama di mana ini merupakan dasar nilai dan pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia yang tidak bisa lepas dari agama. Dan sebuah bangsa tentu juga punya karakternya sendiri. Ketika Eropa mengalami trauma lari dari agama karena agama terlalu menentu, lalu mereka membangun humanisme sekular dan humanisme liberal, maka kita harus belajar bahwa jangan meniru copy paste sepenuhnya dari tradisi Barat yang traumatik terhadap agama. Biarpun nanti juga kita sama belajar bahwa umat dan negara-negara yang punya agama atau beragama atau bangsa yang beragama juga harus belajar dari sejarah juga kenapa bangsa-bangsa maju itu meninggalkan agama. Jangan-jangan juga cara beragamanya yang keliru atau mereduksi kehidupan. Jadi ini maka ya cerdas-cerdas saja, pandai-pandai untuk mengambil hal yang positif dari kebijakan-kebijakan itu. Tapi karakter fondasi sistem yang kita bangun itu jangan terbongkar kembali. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat, wala takunu kalladzina qadlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu jangan seperti orang yang membongkar tenunan yang sudah ditenun dengan baik hanya karena ingin reformasi, rekonstruksi dan apapun ya. Sering karena semangat itu tidak diimbangi dengan berpikir yang holistik. Jadi monggo nanti baik yang konteksnya kurikulum maupun konteks kebijakan sistem dan pengembangan ini disesuaikan. Tapi karakter utamanya harus kuat. Nah, dalam konteks ini hal yang bersifat keunggulan itu kan objektif. Maka kami harapkan SMK yang sudah trennya bagus, SMK Muhammadiyah menurut saya. Dulu ketika awal Pak Bahru dapat mandat di Kemendikbud, itu kita pernah ke Kuningan ya waktu itu. Ketika era SMK waktu itu sedang semangat tinggi, terus ke beberapa tempat. Saya lihat hasilnya bagus ya. SMK itu juga mulai ke program robotik dan macam-macam. Jadi ini penting ya, agar kualitasnya bagus, tapi mentalitasnya juga bagus. Jadi kalau tadi disebut mengundang majelis ekonomi, sebenarnya kan semangatnya semangat membangun kemandirian, wirausaha itu harus terintegrasi dengan pendidikan dan lebih SMK ya. Jadi semangat inovasi. Apa yang menjadi dasar berpikir merdeka belajar itu kan juga temuannya Pena ya, bahwa sumber daya manusia Indonesia itu lemah di matematika dan literasi, 6 nomor bawah dari negara ASEAN lainnya. Sebenarnya sama juga di Development Index kita kan juga 6 terbawah dari 6 negara ASEAN. Tingkat daya saing kita juga sama sekitar itu kan. Ada big question ya, jadi atau best question, pertanyaan besar atau crucial question, pertanyaan yang paling krusial.
banyak anak-anak Indonesia yang dasarnya potensial dan hebat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kenapa kok kita daya saing, development index, kemudian kemampuan matematika dan literasi kalah dari 6 negara ASEAN lainnya? Mesti ada sesuatu yang salah dalam kebijakan pendidikan kita. Tapi ketika ingin mengoreksi yang salah itu jangan parsial juga. Jadi jangan parsial juga. Harus, karena pendidikan kan menyangkut manusia dan sistem, membangun manusia dan sistem. Sehingga kita nggak bisa percobaan terus yang diskontinuitas. Kalau kontinuitas itu bagus, lompatan pun nggak apa-apa, ya. Tapi ada kontinuitas. Nah, kita belajar dari situ, monggo nanti disusun yang sedemikian settle gitu ya. Dan potensi yang sudah dibangun ini tinggal meng-create lebih progresif lagi saja kan. SMK yang dengan tadi kategori tadi. Jadi saya yakin nanti kalau berhasil di majelis kita itu dalam mengutamarkan itu hanya regulasi sistem kepemimpinan saja, tapi pendidikan akan terus gitu ya. Bagaimana SMK Muhammadiyah itu punya keunggulan dalam hal khususnya tadi gitu ya. Boleh jadi dalam produknya menghasilkan apa dan sebagainya, tetapi tadi juga karakter anak-anaknya itu harus tetap punya jiwa mandiri gitu kan. Mahal ya jiwa mandiri, tidak instan ya. Itu harus dibangun, kemudian punya semangat inovatif ya. Lalu ya yang tidak kalah pentingnya juga punya karakter ya. Akhlak mulia itu general, tetapi akhlak mulia harus dikonstruksi menjadi karakter yang misalkan tidak gampang terbawa arus gitu ya. Karakter untuk selalu punya pegangan tentang benar, salah, baik buruk, pantas, tidak pintas dalam berperilaku, itu kan. Bahkan juga karakter rasional gitu ya. Jadi rasionalitas itu sebenarnya sunatullah gitu ya. Kalau kadang kita ini kan sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer dalam hidup, bukan hanya yang usia sekolah. Yang tua-tua aja sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer dalam hidup. Ingin berhasil misalkan di politik, tapi ngantongin orang terus gitu. Ya secara rasional kan nggak masuk akal itu. Nah itu kan elementer itu. Jadi ingin dakwah itu meluas, amar ma'ruf nahi munkar, tapi juga setiap orang disalahkan semua gitu. Itu elementer rasional atau tidak? Saya termasuk yang selalu berpikir rasional seperti itu. Jadi hal-hal yang rasional itu sebenarnya itu sunatullah, dan orang sering hal-hal kecil, hal-hal yang elementer itu kemudian menjadi tidak rasional. Jadi itu yang kedua, yang gambar besarnya yang umum itu setelah kita punya RPJP yang cukup bagus itu, dan ada hasil utama di Yogyakarta yang lebih abstrak lagi tentang filosofi pendidikan Muhammadiyah. Walaupun saya baca, saya masih melihat konsep, tapi karena itu pesan utama kan itu masih belum ideal juga. Nah di antara dua itu kita harus punya konsep tentang pendidikan Muhammadiyah yang sudah terumuskan pendidikan holistik, kan sudah disebut di mana-mana. Tadi kita ngobrol ada dua Al-Bahiyah yang disertasinya tentang pendidikan holistik, Bapak Unko dan teman-teman. Nah dari konsep-konsep besar tentang pendidikan holistik itu, dan dari perjalanan sejarah
Muhammadiyah. Coba dirumuskan nanti Pak Sungkowo dan teman-teman, pendidikan holistik Muhammadiyah. Ya, hasil keputusan muktamar kan filosofi pendidikan Muhammadiyah. Biarpun dimensi filosofisnya masih saya lihat terpenggal-penggal, bisa disempurnakan lagi nanti. Kemudian yang strategis kan RPJP. Nah, di antara itu ada mestinya konsep atau pemikiran blueprint ya tentang pendidikan holistik Muhammadiyah. Mau ditambah integratif juga boleh, tapi rasanya pengulangan ya. Holistik itu kan dari holos itu keseluruhan ya, satu kesatuan ya, holos itu. Jadi holistik, lalu filsafatnya kan filsafat holisme. Filsafat holisme itu filsafat keseluruhan yang lawannya reduksionisme dan reduksionisme. Ada pemikiran Hegel dan semacamnya. Tapi Islam sebenarnya punya konsep itu. Mungkin kalau saya malah cenderung ambil satu aja, pendidikan holistik. Kita nggak perlu integratif, karena integratif itu jangan masuk dalam holistik itu. Integratif. Kalau khusus integratif sudah ada yang pakai pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu kan kalau diterjemahkan kan integratif ya. Jadi maka dulu kami memperkenalkannya pendidikan holistik Muhammadiyah. Pendidikan holistik Muhammadiyah. Beberapa ciri sudah disebut di sini. Jadi pendidikan holistik itu yang dirintis oleh Kehidaran, walaupun Kehidaran tidak ahli soal, tapi satu memadukan antara tadi iman, akhlak dan kemajuan, pikiran maju. Iman, akhlak dan pikiran maju. Nah, tapi elaborasi iman itu harus holistik juga. Sering kita nih iman, tauhid, nanti takwa, ya ihsan, satu kesatuan. Ya. Iman itu nanti kaitannya dengan takwa, lalu dengan ihsan, ya, lebih substantif lagi. Kemudian juga dengan tauhid lebih fundamental. Tapi sebenarnya harus jadi satu kesatuan di mana iman itu dimensi hati minallah, tapi juga ada dimensi hati minanas, dan bahkan juga dengan semesta alam. Coba aja baca tentang iman. Iman itu mesti selain dikaitkan dengan amal soleh kan banyak iman, tapi juga dimensi iman itu sendiri ya, itu selalu terkait dengan dengan ihsan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut orang itu beriman sampai terbukti dia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya. Orang itu punya bawaan mencintai dirinya. Bagaimana bisa mencintai orang lain? Harta yang tidak kita suka sekalipun, yang kita benci. Kalau kita membenci seseorang harus tetap adil. Nah, gitu. Tapi kan nggak gampang. Kemudian iman juga dikaitkan dengan pembelaan terhadap orang lain. Wallahu fi aunil abdi madama Allahu fi auni abdi. Allah akan membela orang yang dia membela sesamanya yang memerlukan. Tauhid juga sama. Jadi tauhid bukan hanya rububiyah, ilahiyah dan mulkiyah, tapi tauhid itu seluruh dimensi kehidupan, kepercayaan tentang sunatullah alam semesta dan sebagainya. Jadi ini memerlukan tentu para ahli pendidikan harus juga belajar dari tansih dan mereka yang paham tentang agama. Nah, itu. Kemudian akhlak juga sama. Al-akhlak al-karimah itu dimensinya kalau di dalam risalah Islamnya tadi itu bahkan Allah akhlak kepada Allah, kemudian akhlak terhadap sesama, terhadap lingkungan dan sebagainya. Yang pantulannya nanti melahirkan